Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hubungannya dengan nikah beda agama jelas dilarang oleh Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita di luar Islam kecuali dia telah beriman. Selagi dia tidak beriman, dia tidak boleh menikah. Nah, menikah itu harus seiman. Bapak Ibu saudara sekalian, memang di kalangan orang liberal, walaupun dia Islam juga, tapi Islam liberal yang mengarah kepada ateis, itu telah mengusahakan dua hal. Yang pertama, nikah lintas agama. Yang kedua, mengharamkan poligami. Jadi prostitusi bagi dia halal, sedangkan poligami haram. Terbalik, seharusnya poligami itu halal, prostitusi itu haram. Masya Allah, dunia ini sudah terlibat terbalik-balik. Nah, begitulah kalau manusia sudah mengikutkan pola pikir bebas dari orang-orang yang tidak beriman. Dia buat dunia dan aturan-aturannya terbalik-balik. Misalnya judi online sekarang. Judi online. Judi online itu dah jelas haram. KUHP pasal 303 melarang judi. Juga dilarang minuman keras. Tapi karena manusia melihat banyak untungnya di sana secara bisnis, dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Apapun cara bagi mereka halal. Masya Allah. Ya, kalau harta bagaimana, yang penting dapat, tak peduli lagi halal dan haram. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa dekat kiamat nanti, la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia tak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah jalan yang halal atau jalan yang haram. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kejadian dua orang yang berbeda agama jatuh hati lalu menikah. Yang satu namanya Kaina kalau tidak salah, yang satu namanya Amir. Setelah mereka menikah, Masya Allah, terjadilah musibah yang begitu banyak. Wih, penuh nih, ramai kali. Pulang aja lah kita ya, minyak masih banyak, ramai kali gitu. Pulang saja kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ceritanya Kania tadi itu yang ke Malaysia, itu ketika dia di PHK, suaminya pun berhenti kerja di PHK juga. Ayah melihara keluarga, meneruskan hidup keluarga. Maka istri yang di PHK tadi pergilah ke Malaysia menjadi pembantu rumah tangga. Yang suaminya sudah di PHK juga, malah petaka yang serentak. Tapi dia sebetulnya cacat akibat kecelakaan.
PHK-nya itu karena dia cacat, karena dia punya anak namanya Kemala, itu tomboy, anak perempuannya suka main bola kaki, maka digiringannya lah bola kaki itu dari sekolah sampai ke rumah. Tahu-tahu lewat mobil besar, nampak oleh ayahnya menyelamatkan anaknya itu, digendong dari tengah jalan, dilemparkan ke pinggir jalan, tapi kaki ayahnya ini tidak selamat, sehingga harus diamputasi, dipotong di rumah sakit. Jadi suaminya ini atau ayah dari Kemala tadi selamat, tapi kakinya tidak selamat. Kemala selamat. Nah, itulah malapetaka beruntun dari orang yang menikah beda agama, yang tak dapat restu dari kedua orang tuanya, baik orang tua Kania yang Nasrani dua-duanya, maupun dari yang laki-laki ini Islam, orang tuanya kedua-duanya tidak ada yang setuju. Tapi karena mereka bersikeras, katanya cinta sudah melekat, tai kambing dianggap coklat. Jadi akhirnya ujung-ujungnya mereka dapat malapetaka. Nah, anaknya yang bernama Kemala tadi umur 16 tahun, tamat SMP, ingin pula menjadi TKW ke Malaysia, menjadi pekerja rumah tangga. Umurnya baru 16 tahun, dibuatnya sudah 17 tahun. Dicelatkannya umur 1 tahun supaya cepat bisa berangkat ke Malaysia, bisa bekerja, karena ayahnya tidak lagi bisa bekerja, kena potong kakinya. Nah, sampai di Malaysia, dia bekerja di rumah seorang Pak Datuk yang istrinya sudah 3. Tapi dia melihat pembantu yang dari Indonesia ini masih muda, umur 16 tahun. Tertarik dia. Berkirim suratlah Kemala ini kepada ayahnya di Indonesia. Ayah, aku bekerja di rumah Pak Datuk yang istrinya sudah 3. Tapi walaupun istrinya sudah 3, aku sering digodain. Nah, begitu surat dari Kemala tadi kepada ayahnya. 6 bulan kemudian dapat undangan dari polisi Malaysia. Rupanya si Kemala tadi telah membunuh Pak Datuk yang beristri 3 itu karena dia menggoda dia. Nah, tangannya yang kecil, tangannya yang lembut, kok bisa membunuh orang dengan pisau dapur? Masya Allah. Akhirnya dia dikenakan hukuman gantung karena mati orang itu dibuatnya. Sang ayah tak menyangka, nah kamu anak gadis, tanganmu lembut, kok bisa kamu membunuh Pak Datuk yang sudah tua itu? Nah, tapi itulah takdir yang tak bisa dielakkan. Itu sudah terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa itu bisa terjadi. Rupanya terjadi. Masya Allah. Akhirnya pergilah si ayah dan ibunya ini menghadiri acara hukuman gantung itu. Dalam waktu itulah memekik ibunya, ibu dari Kemala. Aduh nak, tak kusangka tanganmu yang kecil lembut itu bisa membunuh orang nak. Lalu dia menghadap kepada suaminya. Bang, kau yang salah. Kau benarkan anakmu yang masih kecil ini menjadi TKW. Belum boleh lagi kau yang salah. Sang ayah mengatakan dia mengurus sendiri, aku tidak tahu. Sudah puas hatimu melihat anakmu itu nanti akan dihukum gantung. Pingsanlah ibunya. Sang ayah pun mengatakan, kau yang salah. Kau ibu Kemala. Kok engkau tidak membimbingnya? Kaulah yang membunuh anakmu itu sendiri.
keduanya antara sang ayah dari Kemala dengan sang ibu sama-sama menyalahkan. Masya Allah, tapi apapun yang mau disalahkan, nasi yang sudah menjadi bubur diawali dari pernikahan si Kania tadi dengan suaminya. Menikahannya di catatan sipil. Catatan sipil itu bukan menikahkan, hanya mencatatkan saja bahwa orang ini rela menjadi suami istri. Yang nikahkan itu, dinikahkan itu seharusnya nikah terkuat, tapi itu tidak terjadi. Allahu Akbar. Begitulah ragam kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang menyimpang dari agama, tidak peduli dengan aturan agama, hanya mengikutkan kehendak hawa nafsu pada waktu itu saja. Akhirnya menyesal yang tiada terduga. Pantun Melayu mengatakan, ukir-ukir buluh sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Al-fikru qabla ribahan an-nadmu ba'da husran. Pikir dahulu merupakan keberuntungan, pikir belakangan merupakan penyesalan yang tiada caranya, tiada taranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa? Illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kesimpulannya, janganlah menikah beda agama. Banyak malapetakannya, ujung-ujungnya bercerai juga, seperti yang terjadi pada Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita sebelumnya. Pilihlah yang seagama, yang seiman, yang sehaluan. Kalau mau menikah juga beda agama, salah satu harus mengalah. Pilihlah agama pasangannya. Misalnya Titik Sandora, awalnya beragama Nasrani. Ketika akan menikah dengan Musin, dia menjadi mu'allaf. Rumah tangganya aman sampai sekarang, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.